Keberagaman suku bangsa, seni dan budaya yang dimiliki bangsa ini menunjukkan besarnya kekayaan budaya Indonesia sebagai bagian dari peradaban dunia. Selain warisan budaya seperti Candi Borobudur atau Prambanan, Indonesia juga memiliki warisan budaya tak benda yang tak kalah menarik. Misalnya pantun, pencak silat, dan wayang. Nah, ironisnya sejumlah warisan budaya tak benda justru kurang mendapat apresiasi dan terancam keberadaannya. Nah, untuk melestarikan warisan budaya tak benda dan sekaligus mendapat pengakuan dunia, pemerintah kini tengah mengajukan pantun dan juga pencak silat dan pinisi sebagai warisan budaya tak benda melalui Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO. Nah, bagaimana keberadaan pantun saat ini dan sejauh mana upaya untuk menjadikan pantun sebagai warisan budaya dunia? Kita akan bahas dalam Insight kali ini bersama saya, Desi Anwar. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Lebih dari sekedar untaian kata, pantun adalah ekspresi budaya lisan dengan makna tertentu yang mencerminkan kesopanan dan kecerdasan penggunanya. Pantun sudah ada di Indonesia sejak 1.500 tahun silam. Tradisi berpantun pun diturunkan dari generasi ke generasi dan berkembang sesuai dengan adat istiadat di masing-masing daerah. Sebutannya di tiap daerah pun berbeda, seperti Kabanti di Sulawesi Tenggara, Kias di Lampung, dan lainnya. Tidak seperti dulu digunakan sehari-hari, kini generasi muda banyak yang tidak mengenal pantun dan penggunaannya. Keberadaan pantun sebagai warisan budaya tanah air pun kini terancam. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengusung pantun sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Indonesia pun mengajak Malaysia yang terkenal dengan pantun Melayunya. Kedua negara sudah melakukan penandatanganan dossier atau naskah akademik pada akhir Maret lalu. Sebenarnya kita inginnya sama-sama ke negara-negara yang masih ada kebudayaan Melayunya, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Tetapi ternyata Singapura itu belum meratifikasi konvensi 2003 untuk perlindungan kekayaan budaya. Kemudian ternyata Thailand dan Brunei karena sifatnya bukan masih negara kerajaan ya, itu prosesnya lebih lama, harus disetujui oleh raja. Jadi kita akhirnya sepakat hanya berdua dengan Malaysia. Menurut Ketua Asosiasi Tradisi Lisan, Pudensya Maria Purenti, peresmian pantun sebagai warisan budaya dunia pun akan berdampak positif bagi generasi muda. Kita berharap juga bahwa menjadi lebih peka ya, anak-anak menjadi, kita semua menjadi paham bahwa ternyata kita bisa kok menyatakan sesuatu dengan cara yang indah, mengena, dan cerdas. Sebab pantun itu mengisyaratkan adanya kecerdasan di situ. Kalau tidak paham dengan potensi bahasa yang kita miliki sendiri, sulit itu untuk berpantun. Selain pemerintah, masyarakat pun memiliki peranan yang tak kalah penting dalam memperkenalkan pantun ke generasi muda, seperti mengadakan festival pantun dalam acara kampus atau sekolah. Natia Shina, Jakarta. Ya, upaya untuk melestarikan pantun sebagai salah satu budaya tak benda Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya dengan memasukkan pantun ke dalam karya novel ini untuk mengenalkan pantun kepada generasi muda dan sekaligus juga menggugah minat untuk mempelajari dan menggunakan pantun. Nah, seperti apa bentuk pantun yang dimasukkan ke dalam karya novel dan apa saja kendala yang dihadapi misalnya untuk membuat novel dengan disisipan pantun, apalagi kalau misalnya novelnya nanti diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Nah, ini yang terjadi kepada seorang penulis terkenal kita, Andrea Hirata, tentu saja terkenal dengan Laskar Pelanginya. Sudah ada bersama saya
di studio. Halo, Bung Andrea. Apa kabar? Alhamdulillah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Merdu sekali. Ini kita mengangkat ya pantun mungkin agak aneh, tapi kalau tidak salah, sekarang ini ada upaya untuk memasukkan pantun menjadi budaya warisan UNESCO. Nah, karena ini merupakan warisan yang kita miliki khususnya dengan akar kita ya sebagai budaya Nusantara dan Melayu. Dan Andrea di novelnya, di buku-bukunya disisipkan pantun-pantun. Mungkin bisa sharing Andrea dari waktu masa kecil. Ini pantun merupakan bagian ya dari pendidikan Andrea. Sangat ya. Jadi ketika saya masih kecil, pantun itu keseharian. Ya bahkan kalau kita bertengkar nih, saya dari kampung, saya orang Melayu kampung ya di sebuah kampung di Pulau Belitung. Misalnya mancing linggang dapat keli, menjelekkan orang diri tidak ketahui. Maksudnya memancing ikan linggang yang dapat ikan keli. Sibuk ngomong-ngomongin orang, dirinya sendiri belum tentu gitu. Itu menjadi bahasa sehari-hari. Ya, kadang-kadang bersama teman-teman dan seusia waktu itu. Masih kecil. Mungkin bisa ceritakan dalam konteks apa? Sedang berantem atau bercengkrama atau dalam bercanda, dalam bertengkar, dalam dimarahi ibu, dalam dimarahi ayah, selalu terselip ya pantun-pantun yang praktis. Dan pantun-pantun itu ada kalanya mengandung makna, jadi tidak hanya sekedar bermain-main dengan rima-rima kata saja. Misalnya pantunnya akan berakhir dengan kalimat menepuk air di dulang, di mana menepuk air di dulang juga memerlukan terjemahan lagi. Atau seperti tikus mendandani labu. Maka kaya sekali, makanya kalau orang suka bertanya kepada saya, Andre bagaimana kamu bisa menulis? Saya kira kalau semua orang kampung saya kasih laptop bisa jadi novelis ya. Nah ini pantun-pantun ini memang yang sudah turun-temurun diwariskan atau adalah merupakan kreasi-kreasi baru. Misalnya kalau Andre bisa berikan contoh ketika berargumentasi dengan orang tua. Kira-kira kalau mereka berpantun bentuknya seperti apa? Misalnya menjawab pertanyaan pertama, pantun udah merupakan bagian yang secara multidimensional masuk dalam budaya Melayu. Kita punya contohnya sebuah hikayat lama, cerita raja berekor, di mana kita melihat pantun menjadi mantra, ya. Kembang belikor, kembang delikam, 4 orang pegang ekornya, 5 orang serentak menikam. Itu adalah suatu pantun yang dalam maknanya ya, yaitu tentang kerjasama, tentang bagaimana bersiasat, menghadapi keadaan, dan itu dikatakan sebagai pantun yang punya tenaga mantra ya. Jadi ketika ingin membunuh raja berekor yang lalim, bahkan orang Melayu masih sempat berpantun. Itulah orang Melayu habis ya. Kemudian misalnya dalam keseharian ibu saya berkata, bedakan apa? Aduh saya jadi lupa ya. Bedakan kembang kol dengan kubis. Dari mana saja kau? Apa kau baru datang dari Jabal Kubis? Jabal Kubis itu tempat yang tidak ada. Ya, jadi Jabal Kubis itu suatu tempat yang jauh. Ya. Bunga delikam itu juga saya kira tidak ada. Ya, semua ini bagian dari bagaimana kata-kata masuk sebagai bagian dari cultural gesture orang Melayu. Ya, pantun bukan hanya sekedar menyamakan rima dari kata-kata yang berbunyi sama pada ujungnya. Namun pantun ibarat blues dan jazz bagi orang Afro-Amerika. Iya, dan juga ibarat mungkin musik rapper klasik ya. musik klasik bagi orang Eropa, cultural gesture. Semuanya mengekspresikan bagaimana orang Melayu marah, bagaimana orang Melayu merasa rindu, bagaimana orang Melayu ingin menyindir. Nah, waktu kecil kira-kira berapa banyak pantun yang dihafal? Atau mungkin juga tadi pada pertanyaan saya, apakah menciptakan pantun baru? Kalau kita misalnya melihat ada di Amerika Serikat budaya anak kulit hitam, mereka rapping kan, saling atau bisa pepatah petiti gitu, saling mereka ada adu verbal. Apakah itu juga yang terjadi? Atau menggunakan pantun-pantun yang memang merupakan bagian dari tradisi? Saya melihat
makanya ini satu momentum yang bagus sekali ketika pantun ini akan dijadikan World Heritage, World Cultural Heritage. Karena pada masa saya mengalami teman-teman membuat pantun secara spontan ya, sesuai dengan situasi yang ada. Belakangan jangankan yang spontan, yang sudah lama ada saja sudah tidak dipakai oleh anak-anak muda terutama. Namun kami masih beruntung, mudah-mudahan pantun menjadi warisan budaya dunia ini menjadi momentum. Karena masih ada budaya berebut lawang di kampung kami. Berebut lawang itu mempelai pria datang kepada mempelai wanita, dan mempelai pria ini membawa ahli pantun. Dan ahli pantun itu akan beradu pantun dengan wakil dari mempelai wanita, dan apabila pantunnya kalah, pintu tidak akan dibuka, lawang ya. Harus kembali lagi dengan ya, dan yang dan lebih bagus. ini adalah spontan ya. Ketika misalnya dari mempelai wanita mengatakan bahwa maharnya tidak cukup, dia akan mempersoalkan masalah mahar ini terus gitu sampai kembali kepada dan topik memang ada lain. ahlinya. Ini sama ya dengan budaya Minangkabau, karena misalnya ketika keponakan saya ada lamaran itu, kemudian kan ada ahli masing-masing membawa ahli, kemudian melakukan ya tatah petitih dan ya semacam silat, bersilat lidah ya mereka. Ya, itu akhirnya kata bisa menjadi otoritas di dalam budaya saya. Orang yang banyak berkata, orang yang banyak cerita, orang yang banyak kisah, mendapat tempat yang tinggi tempatnya dalam masyarakat. Dan saya dari penelitian saya terakhir masih beruntung masih ada beberapa orang yang masih menekuni hal itu di kampung saya misalnya di Belitung, dan saya menyambut baik nih upaya ini. Ini juga mungkin ada kaitannya dengan tradisi verbal ya, oral. Misalnya sebelum terlalu banyak dituliskan, itu kan lebih mudah ya kalau menyampaikan sesuatu lewat pantun, ada ritmenya. Misalnya taruhlah kalau yang dari kecil kita pelajari, misalnya bila ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi, bila ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi gitu. Ini ada kejenakaannya, tapi mudah diingat, tapi syarat dengan pesan juga ya, Andrea. Betul, 2 kalimah beranak 2. Banyak kata berima sama. Jadilah pantun apa adanya. Tinggal dipasang-pasangkan saja. Kalau Puan pandai bernyanyi sambil bermain gitar. 12 tahun kutunggu pertanyaan ini. Akhirnya datang dari Mbak Desi Anwar. Wah, langsung. Ini kelihatannya udah disiapin sebelumnya. Ya, ini pantun-pantun yang ya mungkin elemennya udah kehendak ilahi. Tahu-tahu saya diundang untuk membicarakan soal pantun jadi World Cultural Heritage ini. Dan memang sudah... Ya, novel terakhir saya mungkin ada 12 pantunnya. Ada 12 pantun? Ya, dan pantun-pantun tadi ada di novel itu. Jadi nanti yang ada Desi Anwarnya juga ada di oh enggak dong, itu hanya untuk pertemuan istimewa siang ini. Kita istirahat sebentar, tapi percakapan kita masih cukup panjang. Tadi kalau ada satu pantun lagi yang favorit saya, terang bulan, terang dikali, buaya timbul disangka mati. Jangan percaya mulut lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Saya rasa cukup relevan dalam hal ini. Kita istirahat sebentar, Andrea, tapi kita teruskan setelah yang berikut ini, pembahasan mengenai budaya pantun di Indonesia dan upaya untuk membuatnya menjadi bagian dari warisan budaya dunia di bawah payung UNESCO. Iya, kita lanjutkan pembahasan mengenai pantun sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Mudah-mudahan kita berhasil memasukkannya menjadi warisan budaya dunia di bawah payung UNESCO. Saya ditemani oleh Andrea Hirata, penulis novel dan juga ternyata ahli pantun ya. Andrea dalam bukunya, novelnya terakhir ternyata memasukkan cukup banyak ya, 12 pantun, dan ini semua hasil kreasi dari apa yang keluar dari kepala anehnya sendiri. Makanya saya percaya apa yang disebut dengan cultural talent. Suatu ketika saya punya kawan seorang profesor tari Bali, tapi dia orang Amerika, dan dia menari dengan seorang anak Bali dari masih SD,
yang belum punya gelar tari apapun, terus kita melihatnya memang nggak bisa di apa ya, ada sesuatu yang memang secara cultural memang berkah bagi kita. Kalau saya menulis pantun di novel, saya nggak pernah berpikir gitu. Saya hanya ingat ceritanya, terus dia muncul saja. Begitulah seperti anak-anak di Bali menari ya, mungkin muncul saja gitu. Mungkin itu sudah karunia Iya, ya bagi seperti orang-orang yang lahir di Nusantara. iya, jazz bagi orang Afro-Amerikan ya. Jadi Berkaitan, spontan ya. saja Sekarang itu. kembali ya ke usaha kita untuk memasukkan pantun menjadi bagian dari warisan budaya dunia. Itu menurut Andre ini kenapa begitu pentingnya, dan apa kira-kira yang membuat pantun itu, apakah dari sisi filosofinya atau maknanya, budaya tradisinya, atau bentuknya itu yang kira-kira bisa betul-betul kita jadikan warisan yang perlu dipelihara? Saya juga sempat berpikir dulu, awalnya saya berpikir, mengapa pantun ini justru tidak pernah jadi warisan dunia dan tidak pernah ada orang membicarakan itu 5-6 tahun yang lalu. Saya pikir ini bukan sesuatu yang spesifik awalnya. Kemudian saya banyak bertemu dengan orang-orang penulis-penulis, sastrawan dari berbagai tempat dan terlibat di berbagai festival buku internasional. Kemudian saya baru menyadari bahwa pantun ini sebetulnya apa ya, treasure gitu. Ya, pantun ini adalah apa ya, budaya yang sangat berharga. Ya, dan unik untuk dan unik Nusantara ya. ini, Kalau ya. Mbak Desi tadi inti pertanyaannya pada tingkat signifikannya sebuah pantun, kalau kita pelajari, kalau kita lihat pantun-pantun lama orang Melayu, ini bukan hanya sekedar soal bagaimana orang berindah-indah dengan kata-kata ya. Namun di situ seperti saya katakan tadi terdapat terjemahan dari cultural gesture-nya orang Melayu dan refleksi dari mekanisme survival sebenarnya, yaitu cara orang Melayu misalnya hidup sangat sulit di kampung saya pada masa lalu, dan kami orang Melayu pedalaman itu sangat tidak violent gitu, sangat anti kekerasan. Jadi kami berekspresi untuk menertawakan kepedihan hidup kami sendiri dengan bermain kata-kata. Maka jadi semacam coping mechanism. Ya, ada coping mechanism, ada survival mechanism, the way out of a miserable life, ya, the way to survive. Jadi kalau ada beberapa pantun tuh yang sangat membesarkan bersakit-sakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian, yang sangat membesarkan hati ya. Ada Tadi yang kalau ada umur panjang, kita ada semacam perpisahan. Lantai papan beralas tikar, tudung saji berenda-renda. Wah, tudung saji berenda-renda itu udah sangat Melayu banget. Emas permata kan abang tukar, demi melihat adik tertawa. Nah, tertawa kan. Jadi bisa mungkin untuk mengekspresikan cinta, bisa untuk sebagai lelucon yang jenaka, kemudian bisa juga untuk bersosialisasi. Bentuk kan, sastra yang tinggi, di mana kita bisa marah tanpa memaki, menyinggung tanpa menyakiti. Kita bisa mengkritik tanpa menyalahkan. Nah, sastra tinggi, pantun itu sastra. Bagi saya sebagai seorang pengarang, seorang storyteller, pantun itu adalah satu bentuk sastra yang tinggi. Tidak semua orang memahami. Di dalamnya terdapat lapisan metafora. Kalau ada pantun berakhir dengan kata-kata, di kampung saya misalnya, pantun berakhir dengan kata-kata Mbak Tikus mendandani labu. Ya, kita pasang saja 3 kalimat belakangnya, Mbak Tikus mendandani labu, jangan melakukan sesuatu yang sia-sia dalam hidup ini. Tikus sesudah merampok labu didandan-dandaninya. Kalau apa itu menutup ini, kalau dalam bahasa Inggris menutup
gerbang ketika kudanya sudah lari, gitu, Nah, melakukan hal begitu. yang sia-sia. Jadi syarat dengan filosofi, tapi di situ juga ada pandangan hidup yang kata-kata bijaksana, wisdom dan lain Betul. sebagainya. Nah, dari ketika waktu kecil ini merupakan bagian dari budaya yang dialami dan bagian dari kehidupan Andrea. Sekarang bagaimana anak-anak di sana Belitung? Apakah masih demikian, masih melekat dengan budaya pantun, atau karena kita sekarang sudah budaya gadget, budaya ini pantun merupakan sesuatu yang tidak ada relevansinya lagi dalam Saya membuat museum kata Andrea Hirata namanya di kampung saya. Upaya sudah 8 tahun, museum sastra. Di situ dalam kegiatan museum itu kami membuat penelitian tentang bahasa Melayu asli di Belitung. Ternyata dari 80% responden itu tidak memahami. Tidak memahami. Berbagai kata. Itu gambarmu. Ya. Berbagai Saya sudah pernah itu. Jadi tidak memahami mereka banyak kata dalam bahasa lokal ya. Jadi kalau ketika saya bicara dengan teman saya sama-sama SMA Pak Husaini Rashid, anggota DPRD di sana, saya bilang pada masa kami masih terampil bahkan menginvent kata-kata tertentu ya. Saya yakin ada beberapa kata tertentu tuh yang justru kami ciptakan sendiri dalam rangka merangkai pantun. Sekarang boro-boro itu. Iya. Ya, jadi sekarang bahkan mereka kata yang sudah ada saja banyak yang tidak mengerti. Saya harap Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini mewajibkan untuk mengajarkan bahasa lokal di sekolah-sekolah. Seperti di Bandung kan pelajaran wajib pelajaran bahasa Sunda. Ya. Saya harap di Belitung akan ada pelajaran wajib bahasa Belitung. Itu belum ada. Belum ada ya, saya sudah sarankan lama itu. Iya. Oke, Andrea, kita istirahat sebentar lagi, tapi kita akan lanjutkan perbincangan kita masih mengenai pantun serta tantangannya ke depan, bagaimana kita bisa melestarikan pantun ini, apalagi kalau semakin hari semakin berkurang orang yang menggunakan pantun. Tetaplah bersama Insight. Kembali dalam Insight dan kita lanjutkan diskusi kita bersama Andrea Hirata serta tantangan dalam membuat serta melestarikan pantun ya. Andrea, tadi kita kan berharap bahwa pantun akan merupakan warisan budaya dunia ya dalam UNESCO. Ya mudah-mudahan ini karena kita punya banyak sekali daftar yang kita ingin masukkan ke dalam warisan dunia UNESCO, baik yang berbentuk benda ya ataupun yang tidak berbentuk benda seperti misalnya pantun. Ya contohnya subak itu sudah masuk ya di subak di Bali. Ya tentu saja batik juga sudah masuk. Dan diharapkan kalau memang nanti sudah masuk UNESCO, bukan hanya sekedar wah ini pantun sudah masuk loh UNESCO kita berbangga, tapi kan ada sesuatu yang dilakukan oleh kita, oleh pemerintah untuk betul-betul melestarikan pantun ini menjadi sesuatu yang memang sangat penting supaya nanti tidak hilang lagi, tidak diambil lagi. Nah, apa kira-kira yang diharapkan? Lembaga studi pantun antara lain misalnya ya, dan perpustakaan pantun. Lomba pantun. Lomba pantun. Bagaimana membuat anak-anak muda sekarang tertarik untuk berpantun? Atau melestarikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pantun. Misalnya tradisi berebut lawang tadi, ya jadi itu benar-benar terdokumentasi dengan baik. Karena saya lihat sebetulnya minat cukup besar ya. Masih ada? Masih besar sekali ya. Contoh-contohnya terhadap pantunnya misalnya di Belitung sendiri, yang saya lihat unik ya kalau Mbak Desi ada di Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, kalau pejabat ngasih sambutan tuh umumnya selalu diawali pantun ya. Anda kan adalah tukang kata-kata ya, menulis menggunakan kata-kata. Tapi dalam buku Anda juga ada pantun-pantun. Nah, ini selalu perbedaan dalam
menulis menggunakan kata-kata dan wah ini sudah saatnya untuk memasukkan pantun satu bait. Nah, apa yang menjadi dasarnya? Inilah tadi yang saya maksud dengan pantun gitar dan Mbak Desi Anwar tadi. Pertanyaan yang saya tunggu 12 tahun tuh ini. Lama sekali menunggu. Iya, saya sudah lama menunggu pendekatan apa sih yang saya pakai dalam menulis ya. Saya nggak pernah mendapat pertanyaan itu. Orang selalu bertanya inspirasi apa. Namun di balik itu kalau kita menulis sebenarnya ada filosofi yang menggerakkan kita, yang membedakan kita seorang storyteller apa bukan. Yeah. Tanpa filosofi itu kita nggak punya engine dalam diri kita untuk bergerak. Dan kata-kata kan merupakan alat ya sebenarnya untuk page turner istilahnya. Bagaimana kita move dari satu kalimat ke kalimat lain, bersimpang, berlalu lalang dengan paragraf bab demi bab. Saya ingin menjawab pertanyaan 12 tahun itu. Filosofi saya dalam menulis adalah pantun sesungguhnya. Jadi kalau Mbak Desi sempat membaca novel-novel saya dalam bahasa Indonesia, banyak sekali kalimat-kalimat itu akan berima sama, walaupun dia bukan pantun. Misalnya, saya menunggu purnama ke-12 dengan perasaan gugup yang tak terbebas. Ya kan, it's another kind of rhyme ya. Jadi pantun terus. Dan itu saya terjemahkan, saya artikulasikan dalam kalimat demi kalimat, mekanisme paragraf demi paragraf. Kalau kita perhatikan, ya bagi kritikus yang mengamati, sesungguhnya dua bab pertama saya itu akan mengandung mekanisme seperti pantun pada dua bab berikutnya. Dia akan sambut menyambut. Itulah yang saya lakukan dalam menulis. Karena saya sangat terpengaruh dengan gaya storytellingnya orang kampung. Di kampung saya ketika mereka itu storytelling secara oral. Iya, secara ketika verbal. mereka bercerita tentang kancil mencuri timun segala rupa, itu cerita tentang kisah-kisah Rasulullah ya. Saya menganggap saya adalah pengarang model lama ya. Namun bagaimana mereka bercerita, bagaimana mereka menempatkan kejadian, bagaimana mereka menerjemahkan waktu dan tempat di dalam setiap kejadian, sesungguhnya ada di dalam pantun. Saya belajar sastra di Amerika, mendapat beasiswa waktu itu. Apa yang dibicarakan dosen saya tentang the sense of time and place, saya udah tahu itu ketika saya masih SD dulu. Dan ritme. Iya, dan ritme segala dan macam. Meter, Ya, dan ketukan. Nah, tapi waktu kecil itu mendengar ya, siapa yang bercerita? Guru ngaji, ibu saya cerita tentang raja berekor. Seluruh cerita itu selalu mengandung loop. Awal cerita itu orang sastra sekarang menyebutnya pengkondisian. Wah, itu udah dilakukan nenek-nenek saya dulu. Ketika beliau bercerita, nanti saya mengamati pada bagian depan akan ada 5 titik-titik yang akan dijawab pada 5 kejadian di belakang nanti. Ya, hanya mereka tidak punya sebuah format yang saintifik saja. Dan ini semua di dalam kepala ya, Ya, dihafal. Karena ada. yang menarik itu misalnya seperti kalau dulu kan budaya oral, ini sampai waktu zaman Yunani itu Homer gitu kan. Semua itu memang ada ritmenya, ada rhyme-nya, itu ritme dan rhyme-nya itu seperti supaya ingat kan, mnemonik ya, Betul. supaya jadi ada bagian-bagian yang Persis. memudahkan untuk Iya. dihafal ya. Ya, karena kalau kita belajar menulis dengan belajar bagaimana sebuah pantun dari rekonstruksi, dia akan menjawab semua pertanyaan dari kesulitan orang menulis. Ya, pantun itu mengandung kompak dia. Dan membuat kata-kata kompak itu, walaupun dia hanya dalam konteks 4 kalimat, ketika kita terjemahkan dalam tulisan panjang adalah bagian tersulit dari menulis. Nah itu diajarkan waktu Andrea kecil di sekolah. Instinctively. Tapi di bangku sekolah diajar oleh guru cara menulis atau Barangkali dalam buku-buku yang waktu itu sering dibaca. Barangkali sesungguhnya diajarkan, cuman gurunya tidak menyadari bahwa sesungguhnya ini ilmu yang sangat berharga untuk menulis. Bahwa saya sarankan anak-anak muda yang
berminat untuk menulis, belajar pantun. Karena Anda akan belajar menyisipkan makna, karena Anda akan belajar metafora, karena Anda akan belajar mensintesakan fakta dan fiksi, karena Anda akan belajar imajinatif. Kembang delikor, kembang delikam. 4 orang pegang ekor, 5 orang serentak menikam. Kembang delikam itu tidak ada di dunia ini. Imajinasi. Kita akan belajar tentang dimensi. Kita akan belajar tentang sense waktu dan tempat. Semua itu adalah dimensi dari ilmu menulis. Nah, coba mungkin mengakhiri pertemuan kita berpantun perpisahan apa yang bisa disampaikan. Jangan silau intan permata, tipu daya dunia fana. Pantun cinta, pantun jenaka. Sila pilih mana maunya. Ya, kalau saya sih masih jangan kalau ada sumur di ladang. Andrea, terima kasih banyak. Sukses novel barunya. Ya. Setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang pengajuan pantun sebagai warisan budaya dunia. Tentu saja bersama narasumber lainnya. Tetaplah bersama Insight. Pantun harus melalui jalan panjang untuk diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, Badan PBB untuk Kebudayaan, Pendidikan, dan Ilmu Pengetahuan. Pantun diajukan sebagai warisan budaya oleh pemerintah Indonesia bersama Malaysia. Ada serangkaian tahap yang wajib dilalui. Tahap pertama adalah persiapan dan penyerahan berkas dari pihak pengaju ke UNESCO. Berkas dievaluasi, kemudian diperiksa UNESCO dan seluruh nominator, lalu dibuatlah keputusan. Biasanya waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan hingga keputusan sekitar 3 tahun. Pengajuan pantun oleh Indonesia dan Malaysia kini masih dalam tahap penyerahan berkas atau tahap 1. Berkas diberikan oleh kedua negara pada 31 Maret 2017. 30 Juni 2017 merupakan batas akhir Sekretariat UNESCO memeriksa berkas. Pada tahap ini, negara pengaju akan diundang UNESCO untuk melengkapi data jika ada kekurangan. 30 September 2017 adalah batas penyerahan kekurangan berkas oleh negara kepada UNESCO. Jika di tahap ini masih ada kekurangan, negara pengaju harus mengulangi proses pengajuan pada siklus atau periode berikutnya. Tahap evaluasi oleh para nominator akan berlangsung pada Desember 2017 hingga Mei 2018. Sedangkan pada April hingga Juni 2018 evaluasi akhir akan dilakukan oleh Komite Evaluasi UNESCO. 4 minggu sebelum sesi ini, setiap berkas nominasi dan laporan evaluasi disediakan online untuk tiap negara-negara yang memiliki hak. Tahap terakhir atau pembuatan keputusan akan berlangsung pada November atau Desember 2018. Pengajuan warisan budaya ke UNESCO sendiri hanya boleh dilakukan oleh satu negara 2 tahun sekali. Akan tetapi, pengajuan yang dilakukan oleh beberapa negara boleh dilakukan 1 tahun sekali. Ulfa Karina, CNN Indonesia. Iya, terima kasih Anda masih bersama Insight. Mengajukan pantun sebagai warisan budaya dunia tak benda melalui Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO bukanlah perkara mudah ya. Kita banyak kompetisi dari negara-negara lain yang juga mengajukan berbagai keragaman dari ya apakah itu yang mereka miliki ya, sehingga pemerintah mau tidak mau harus mempersiapkan materi pengajuan pantun selama bertahun-tahun hingga akhirnya disetujui. Nah, lalu apa saja persisnya tahapannya dan seberapa besar kemungkinan pengajuan pantun akan disetujui oleh UNESCO? Kini kita akan membahasnya bersama Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Hilmar, ketemu lagi. Ini kalau bicara masalah warisan budaya UNESCO, Pak Hilmar adalah orang yang selalu kita ajak bicara. Ya, nah Pak Hilmar, kita mulai. Tadi saya berbicara dengan Andrea Hirata. Wah, ahli pantun. Novelnya itu isinya pantun. Dia katanya dari kecil suka berpantun. Kalau saya mungkin familiar dengan beberapa pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Coba kita tes Pak Hilmar. Apa saja pantun yang pernah dipelajari, khususnya di bangku sekolah?
Nggak ada, tapi baru-baru ini karena ada. Nggak ada. Ya, tapi ada maksudnya yang dari sekolah. Sekolah nggak pernah Ada ajarin Hirata ya? saya kira karena dari dunia Melayu ya. Itu Iya. bagian betul. Ya, saya gede di Jakarta, tapi Jakarta tidak berpantun ya. nggak berpantun. Terus, tapi itu memang saya kira satu masalah ya. Kita nih udah kehilangan ya pelajaran sastra tuh, terutama. Dan kalaupun ada, biasanya disampaikan dengan cara yang kurang melibatkan anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak nggak didorong, saya nggak menghafal dan juga tidak didorong untuk membuat pantun. Iya, sayang sekali. Padahal pantun itu isinya tuh kan banyak-banyak merupakan pelajaran, ada lelucon, ada juga untuk misalnya kalau para pejabat sekarang mereka katanya kalau di Kalau itu saya Bangka Belitung atau pejabat sekarang kan membuka acara berpantun dulu kalau untuk mengakhirinya penutupnya saya dengan- punya satu. Oke, apa? Pulau Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, boleh ya. Tapi sekarang Pulau Papua nih, jadi harus. Iya betul. Oke, jadi Pak Hilmar, tahun 2003 Indonesia meratifikasi Konvensi UNESCO tentang perlindungan warisan budaya tak benda. Nah, tak benda ini kan termasuk misalnya seperti pantun. Kira-kira kenapa ya penting bagi Indonesia untuk mengajukan pantun itu sebagai warisan budaya dunia? Pertama konsepnya dulu ya, jadi warisan budaya dunia artinya diakui ya, sebagai bagian penting dari ya kebudayaan umat manusia. Jadi bukan hanya Indonesia tapi lintas batas dan arti pentingnya sih sebetulnya yang sangat dituntut oleh UNESCO ya. Ketika proses pendaftaran itu signifikansinya harus bersifat universal ya dan kemudian juga dihidupi oleh masyarakatnya di samping diakui. Dan kalau buat kita sih arti pentingnya ketika mendapat katakanlah pengakuan ini tentu statusnya akan naik dan orang juga punya insentif lebih gitu ya untuk kemudian turut melestarikannya gitu. Itu terjadi misalnya pada batik. Iya, dan ini sudah diakui. Ya sudah diakui gitu dan Nah, saya kita kira perlu bangga dan perlu kita pelihara. betul tentu betul saja. dan itu beberapa tahun lalu sebetulnya ada kaitannya ketika ditetapkan oleh UNESCO kemudian pemerintah waktu itu masih Pak SBY ya bilang bahwa tiap Jumat kita pakai batik yuk gitu. Nah itu panggilan itu bersambut dan sekarang kita lihat gitu ya, perkembangan dari industri batiknya juga luar biasa. Jadi saya kira ada hubungannya gitu di Iya. antara proses penetapan ini dengan implikasinya dalam kehidupan Tapi sehari-hari. kenapa pantun? Apalagi tadi Pak Hilmar sendiri mengatakan bahwa salah satu kriteria itu sesuatu yang masih a living culture lah istilahnya dan juga dihargai dan kita menganggap itu menjadi suatu treasure, kekayaan yang kita miliki. Sementara ini sampai saat ini Pak Hilmar sendiri mengatakan pantun kurang ya kita. Iya. Kurang bukan berarti populer bahwa atau tidak ada yang kurang. menghidupi. Sebetulnya hidup ya di banyak belahan di Nusantara ini ya di Indonesia ini dunia Melayu tentu ya. Tapi juga di Indonesia Timur, di Ternate, Ambon, Nusa Tenggara Timur, sebagian Jawa ada pantun dalam bahasa Jawa, Sunda juga begitu. Jadi saya kira sebetulnya cukup hidup, cuma orang tidak melihatnya sebagai bagian yang penting ya mirip-mirip batik ya mungkin 20 tahun lalu anak-anak segen disuruh pakai batik Ya, gitu dianggap sesuatu yang tua, tradisional, mungkin bagian dari apalagi masa lalu kalau dibandingkan dengan yang sekarang pop culture. Ya, tapi jadi seberapa penting dan seberapa serius sehingga kita tidak menghabiskan waktu untuk memasukkannya dan UNESCO juga tidak menghabiskan waktu dalam memberikan persetujuannya. saya kira penting di dalam rangka kita mau bicara tentang pembangunan karakter gitu ya. Jadi ini modal luar biasa sebetulnya ya. Sehingga kalau misalnya sekarang ini kembali diajarkan di sekolah, anak-anak kembali menggunakan ada banyak ya bukan hanya soal isi gitu, tapi juga soal cara. Ya. Jadi pantun ketika disampaikan ini kan mengajar orang bertata bahasa dengan baik gitu ya. Dan ini soal yang sangat serius di Indonesia sekarang gitu ya. Kemampuan bahasa Indonesia kita sebetulnya merosot betul. Gitu Semakin rusak apalagi dengan ada Twitter harus 140 ya. karakter. 140 karakter gitu. Terus campur Dengan bahasa Inggris. singkatan-singkatan campur dengan bahasa. Campur dengan bahasa asingnya juga belum tentu lurus gitu ya. Jadi punya problem besar dan saya kira muaranya ini nanti identitas gitu ya. Bahwa orang sebetulnya sedang merumuskan gitu. Dan kita ingin mendaftarkan pantun ini juga sebagai pengingat gitu bahwa kita punya loh ya patokan-patokan yang bagus gitu dari masa lalu yang sangat berguna seandainya itu dikembangkan sekarang gitu. Dan ini mendapat dukungan dari seluruh ya
kementerian lah istilahnya. Oh ya, kementerian, terus juga dari komunitas, kita ada asosiasi tradisi lisan ya, yang cukup besar, sangat aktif di Indonesia ini, dari beberapa perguruan tinggi. Di Riau ada komunitas yang khusus ya, karena memang itu adalah tradisi yang sangat berkembang di sana, dan mereka ini yang sebetulnya memegang peranan utama gitu. Karena dalam prosesnya usulan datang dari itu, dari komunitas ya, datang dari bawah lah gitu. Kementerian nanti mempelajari, ada satu tim seleksi terdiri atas para ahli yang memberi rekomendasi kepada menteri, menteri kemudian memutuskan ya ini akan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda yang diakui secara nasional. Jadi mau tidak mau sekarang dari kementerian khususnya Dikbud harus buka-buka lagi nih buku pantun, belajar kembali supaya... Saya belajar pantunnya. Kalau nanti ditetapkan terus harus targetnya bisa berpantun. Nah, mekanismenya sendiri Pak Hilmar supaya akhirnya terpilih itu apa-apa saja tahapannya dan berapa lama ya kira-kira diperlukan setelah melalui tahapan dan verifikasi oleh UNESCO? Cukup panjang pendaftaran itu, kalendernya itu 31 Maret kita harus kirim dosier itu istilahnya ya. Jadi satu berkas ini ya 31 sudah lewat. Ya, kita udah kirim. Kita udah kirim gitu. Syukurlah. Kita udah kirim. Tahap pertama sudah berhasil. Ya, nah berkas itu nanti kemudian diperiksa selama waktu kurang lebih 3 bulan. Nanti 30 Juni mereka akan beritahu berkasnya sudah lengkap apa belum. Ya, atau ada apa saja kekurangan. yang diperlukan untuk melengkapinya? Banyak ya, misalnya bukti bahwa komunitasnya memang mendukung, ya riset itu ada di mana saja, keluasan itu sangat penting ya. Kalau kita mau klaim bahwa ini punya nilai universal kan berarti dia harus melampaui batas-batas wilayah. Dan kita kali ini mendaftarnya bersama Malaysia, ya, bersama Malaysia. Jadi kenapa sama Malaysia? Bukannya kita berkompetisi sama Malaysia? Atau memang karena ini selama ini kesan yang akar... muncul kan begitu ya. Tapi mesti kita ingat juga kita sebetulnya punya gitu shared heritage gitu ya. Jadi warisan yang sebetulnya melintasi batas negara administrasi sekarang karena sejarahnya yang sama. Dan apalagi kita memiliki akar ya, rumpun yang sama dan banyak sekali masyarakat yang tinggal di Malaysia itu asalnya dari Betul, juga, betul. kan? Ya, banyak orang Purwokerto di Johor dan di mana. Dan dari Sumatera juga kan sangat dekat hubungannya. Betul. Dan kita justru melihat menekankan poin itu. Sebetulnya yang kita ajak bukan cuma Malaysia, kita mengajak kemarin tuh Singapura, Brunei, Filipina. Nah, Singapura ini punya soal sangat ingin ikut tapi mereka belum tanda tangan konvensinya. Jadi bukan state party gitu ya, sehingga dia nggak bisa ikut. Nah, Brunei dengan Filipina nggak memberikan jawaban sampai batas waktunya dan memang agak mepet ya. Dan perlu semakin banyak negara yang mengajukannya kansnya untuk menjadi warisan budaya dunia semakin besar. Betul, betul gitu. Itu karena memang ya UNESCO juga sangat mendorong gitu ya bahwa universality itu salah satu kuncinya gitu. Jadi sehingga kalau banyak negara yang mengajukan kan tanda ya bahwa itu melampaui batas wilayah dan punya nilai yang lebih universal gitu ya. Iya, oke. Mungkin kita break sebentar, tapi yang jelas tanggal 31 Maret batas deadline untuk memasukkan dosiernya ke UNESCO. Paling tidak kita sudah memasukkannya. Mudah-mudahan diperiksa dengan baik dan lengkap. Amin. Tapi kalau tidak lengkap ya mau tidak mau harus kita lengkapi. Iya, dilengkapi. Iya, kita break sebentar tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pembahasan mengenai upaya pelestarian pantun. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai pelestarian pantun. Saya masih ditemani oleh Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti kita ketahui, Indonesia ingin pantun menjadi bagian dari warisan dunia di bawah payung UNESCO. Jadi sudah masuk dosiernya untuk dipertimbangkan dan syaratnya ternyata kan cukup berat ya. Harus betul-betul menjadi budaya yang bukan saja kita banggakan dan merupakan kekayaan kita, tapi a living culture. Nah, kita tadi tes ya, ternyata Pak Hilmar kecilnya nggak pernah belajar berpantun-pantun. Saya tadi kasihkan waktu break untuk mencari pantun dan membacakannya. Coba kira-kira Pak Hilmar. Ada yang bagus. Ya. Dua sejoli berjalan menuntun, senyum berseri tampak serasi. Mari bersama wariskan pantun agar lestari lintas generasi.
Luar biasa, hebat, hebat, hebat. Nah di situ kan kalau kita mendengarkannya kan saja sudah enak didengar, penggunaan kata-katanya bagus dan banyak sekali ya kiasan-kiasannya. Nah sekarang strateginya taruhlah dikabulkan ya permintaan Indonesia. Apa strategi khususnya dari pemerintahan untuk memastikan bahwa kita menggunakannya, melestarikannya dan menjadi bagian dari kehidupan budaya Indonesia walaupun kita sudah masuk zaman modern ini yang tidak menggunakan pantun. Yang paling sistematis tentu pendidikan ya, artinya kembali ya. Dan itu memang misi ya dari kementerian untuk membawa kesenian khususnya sastra kembali ke sekolah gitu. Dan selama ini diajarkan tapi lebih anak-anak baca ringkasan novel kayak gitu kemudian berusaha mengingat gitu. Nah sekarang kita mau ganti gitu strateginya. Strateginya kalau pantun kan punya struktur kan, dua lariknya itu adalah sampiran, terus nanti isi gitu. Sampirannya cukup banyak tersedia ya selama ini. Terus anak-anak diminta untuk membuat isi gitu. Dan itu saya kira jauh lebih efektif ya daripada kemudian kita. Ini kita bicara bangku sekolah SD ya. SD juga udah bisa, SMP ya tentu level ya. Tingkat kesulitan, terus juga makna sampiran gitu. Kadang-kadang kan menggunakan bahasa Melayu yang udah nggak banyak dipakai hari ini gitu ya. Tapi itu juga bagus untuk menambah kosakata gitu. Karena selama ini kan kosakata kita masih sangat-sangat terbatas gitu. Ya, bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari mungkin nggak ada 20%-nya dari kamus. Iya, apalagi kalau kita kan minat budaya bacanya kan sangat minim sehingga kurang terekspos terhadap kosakata atau vocabulary atau struktur, grammar dan lain sebagainya. Betul. Pantun ini kira-kira Pak Hilmar Anda kan sebenarnya masih generation X ya. Ya, terima kasih. Kira-kira menarik atau tidak ya bagi anak-anak zaman sekarang itu pantun ini, apalagi karena banyak sekali kompetisi ya yang mengambil perhatian mereka dari gadgetnya, dari teknologi, video game dan sosial media. Ya sebetulnya justru itu tantangannya gitu. Jadi bagaimana membuat pantun ini relevan ya dalam kehidupan anak-anak sekarang gitu. Ya di samping tentu kalau disuruh di sekolah itu menjadi bagian dari tugas. Tapi tantangan yang lebih serius saya kira tadi gitu. Bagaimana dia bisa masuk dalam media dan itu bukan tidak mungkin gitu. Ya. Film misalnya ya. Sarana yang sangat bagus. Kalau kita perhatikan misalnya film luar gitu. Selalu mereka selipkan di dalamnya itu satu kutipan dari salah satu sastrawan terkenal entah yang klasik atau salah seorang penyair yang terkenal. Dan itu saya kira intentional gitu ya, memang sengaja didorong gitu agar orang tetap mengingat gitu bahwa ada pengarang-pengarang. Pantun sebetulnya sangat mudah dimasukkan gitu. Cara lain tentu dengan terus-menerus kita nih sering sekali kegiatan resmi upacara kayak gitu. Nah itu dia, apakah bisa dijadikan seperti batik? Harus menggunakannya setiap hari Jumat. Sekarang sebelum kita memulai acara itu setelah berdoa mungkin ada pantun. Pantun, betul. Dan itu sebetulnya dipraktekkan ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan walaupun belum menjadi aturan gitu, tapi ada norma gitu ya bahwa kalau misalnya ada pantunnya itu tepuk tangannya lebih meriah gitu. Jadi sudah ada dukungan terhadap itu. Dan itu akan jauh lebih cair jadi suasana. Dan lebih enak juga, betul. Ya, kalau mereka sekarang menunggu apa nih kira-kira line-nya atau barisan terakhirnya seperti apa yang membuat orang biasanya tertawa ya. Karena ini juga bisa mencerminkan kecepatan kita berpikir. Kalau di Amerika misalnya kan ada masyarakat muda yang kulit hitam itu mereka rapping kan, saling saut menyaut. Apakah mereka bisa lebih pintar dalam menggunakan kata-kata untuk mengalahkan lawannya, itu kan juga bisa. Dan sangat melatih ini ya, kreativitas dan juga kemampuan. Oke, sekarang Pak Hilmar, nanti kalau misalnya buka meeting atau acara dan lain sebagainya, janji nih mau mulai berpantun? Janji. Saya bakal mulai cari sampiran-sampiran isinya mesti bikin sendiri. Iya, coba kasih satu contoh sebelum kita berpisah. Ada lagi contekannya. Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Very good. Kalau saya, bila ada sumur di ladang, bolehkah Tuan menumpang mandi? Bila ada umurku panjang, besok Pak Hilmar datang lagi.
Sukses. Tapi kira-kira kita menunggu berapa lama sebelum mendapat jawaban? Kalendernya itu nanti setelah semua urusan berkas itu selesai, Desember sampai Mei 2018 mereka rapat bersidang. Nanti pengumumannya kira-kira November 2018. Dan Malaysia juga cukup antusias. Mereka antusias, waktu itu dirjennya datang ke kantor, kita tanda tangan sama-sama ya untuk pengajuan itu. Dan sama ya, mereka juga bicara tentang ini warisan yang kita punya bersama, daripada kita terus saja mengklaim siapa punya apa gitu. Jadi mari kita Klaim bareng-bareng. klaim bareng-bareng untuk Siapa tahu Maju ke depannya juga ini menjadi semacam jembatan untuk kita lebih Betul. bersahabat lagi dengan tetangga ya. Ya. Negara tetangga kita yang sering sekali kita ini berantem ya mengenai kepemilikan budaya ini Iya, punya iya, siapa dan lain sebagainya. Sekali lagi, Pak Hilmar, terima kasih. Sama-sama. Dan mudah-mudahan lebih banyak ini koleksi pantun yang nanti dimiliki ya. kali berikut. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, pantun merupakan budaya dan tradisi lisan masyarakat yang menjadi sarana berekspresi dan sekaligus melambangkan kesantunan dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Nah, pengakuan pantun sebagai warisan budaya tak benda tentu saja tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dunia, tapi juga menjaga keberlanjutan keterampilan masyarakat dalam berekspresi sesuai dengan budaya dan tradisinya. Selain pengakuan, tentu diperlukan partisipasi masyarakat untuk terus menggunakan pantun dalam berkomunikasi, bahkan hingga berdiplomasi. Jalan-jalan ke Blitar, jangan lupa bawa gitar. Kalau ingin pintar, saksikan terus Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa.